memberikan arahan, sambutan, serta sekaligus tadi sudah membuka kegiatan LDKS kali ini secara resmi. Nah, berikutnya akan langsung ke pemberian materi yang sebentar lagi akan dihandle oleh Bapak Babin Kamtibmas Desa Batas. Ya. Nah, sebelum lanjut mungkin Bapak undangan mohon sambil menikmati dulu Pak kadarnya, dan anak-anak juga silakan boleh sambil menikmati sebentar. Kalau sudah ada instruksi dari Bapak polisinya, nanti kalian akan mendapatkan materi. Ya. Bapak Ibu Guru silakan. Baik anak-anak, untuk pemateri pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Babin Kamtibmas Desa Batas. Ya. Kalau kepanjangannya apa ya, nanti Bapaknya yang akan menjelaskan. Oke? Nah, silakan diikuti dengan baik, dengan tertib, santai, namun kalian tetap serius. Ya. Kepada Bapak Babin, waktu dan tempat disilakan panggil. Terima kasih atas waktunya dan yang hormati pembawa acara Dewan Guru dan yang hormati para siswa, pengurus OSIS yang lama dan yang yang hormati. Bapak tak lupa memperkenalkan diri, nama Bapak di Komang Sukaryade, tinggal di Gerogak. Bapak selaku Babin Kamtibmas Desa Batas. Nah, seperti apa yang dibilang tadi dari guru sebagai pembawa acara, Bapak jelaskan apa sih itu Babin Kamtibmas ini. Babin Kamtibmas itu kepanjangannya dari Bayangkara Pembina Amanah dan Ketertiban Masyarakatnya. Dalam hal ini Bapak diminta sebagai narasumber tentang tertib berlalu lintas. Sebelumnya Bapak juga pernah mengemban fungsi lalu lintas selama 19 tahun, termasuk dalam proses pendidikan lantas. Dalam hal ini Bapak terangkan dasar daripada berlalu lintas itu adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam hal ini anak Bapak sering diulang pos di depan, adik-adik 90% Bapak lihat sudah menggunakan kendaraan bermotornya. Kewajiban sebagai pengendara sepeda motor di jalan, apa kewajiban? Di sini kan ada hak dan kewajiban. Di sekolah kan juga ada hak dan kewajiban. Kalau hak itu sebagai pengendara sepeda motor adalah mendapat pelayanan yang sama dalam lalu lintas, istilahnya dalam proses keselamatan jalan. Nah, dalam hal ini saya tanya dulu, apa kewajiban adik-adik karena sudah menggunakan kendaraan bermotor, apa kewajibannya di jalan? Oke, terima kasih. Tapi adik sudah menggunakan helm apa enggak? Sudah menggunakan helm apa enggak? Belum. Nah, itu oke. Berarti tahu teori, prakteknya belum. Oke. Di sini Bapak lanjut materi istilahnya kewajiban pengendara sepeda motor itu dalam jalan itu wajib menggunakan helm. Ya. Yang berikutnya mendetail lagi itu adalah membawa surat-surat kendaraan, dan yang terakhir adalah mempunyai SIM, ya, karena adik-adik masih kecil jelas tidak bisa mencari SIM. Saya tanya lagi, ketentuan untuk mencari SIM untuk sepeda motor kan SIM C ya, usia berapa? Kita harus berumur 17 tahun.
Ya, terima kasih. Oke, sudah buka 21 tahun tidak boleh. Berumur 17 tahun tapi harus mempunyai KTP. Ya, nanti setelah SMA, adik mungkin sudah berumur 17 tahun mencari KTP dulu baru SIM. Oke. Nah, dalam hal ini Bapak mengingatkan adik-adik di jalan ya, di samping istilahnya tetap menggunakan helm, diperhatikan juga jangan menggunakan knalpot ya, karena itu adalah mengganggu lingkungan dan sesama pengendara. Nah, dan apabila adik tetap istilahnya tidak menuruti apa yang sudah dikasih tahu, istilah melanggar aturan, adik-adik pasti hilang. Karena Bapak juga sering membantu adik-adik terutama yang dari Yebiu ya, itu sudah pernah bilang pasti Bapak yang dicari dulu gereja ini pasti sidang pengadilan. Nah, kalau Bapak ini oke, jangan sampai seperti itu. Enggak kepala dokter, nah itu orang tua lain dari oke kan nggak tahu kejadian yang di depan itu boleh bisa berotak. Nah, jauh masuk tidak pakai helm, kepalanya itu yang keras kena berat. Oke, makanya Bapak meminta karena sering terjadi kegiatan operasi, apabila melihat sudah ada operasi jangan dipaksa itu prosesnya. Merasa sadar dengan kesalahan, ini di luar daripada aturan, adik-adik sadar kesalahan, tanpa merem berhasil. Nanti kira-kira adik. Nah, terus di samping masalah di jalan, Bapak juga masih tahu tentang rambu-rambu lalu lintas. Oke, rambu-rambu lalu lintas itu terdiri dari 4 ya. Biasanya ada warna hijau, rasanya warna biru, merah, biasanya. Nah, itu yang paling harus diingat itu adalah rambu-rambu larangan ya. Larangan itu didasari dengan warna merah. Harus juga warna merah berarti singkat masuk. Nanti kira-kira sebelum lanjut Bapak menjelaskan tentang rambu-rambu yang sebelumnya masalah berkendara, ada yang kira-kira ditanyakan? Dan dia kewajiban seorang pengendara sepeda motor, hak seorang pengendara sepeda motor, terus ketentuan mencari SIM, ya, terus perlengkapan dari kendaraan sepeda motor yang tidak boleh. Oke, Bapak tidak mau nanti setelah Bapak ngasih penjelasan, adik-adik tetap melanggar ya, karena banyak Bapak juga saya lihat menggunakan knalpot dari polsek. Mungkin itu yang jadi target utama karena kalau memakai knalpot motornya pasti disita, knalpotnya itu pasti diambil. Kita kasihan kita buang sama orang tuanya untuk beli knalpot karena menjelang tahun baru nanti disita. Sanggup nggak adik-adik yang sebagai pengurus ini sebagai contoh nanti dalam tertib berlalu lintas? Sanggup apa tidak? Sanggup. Ya, kalau memang sanggup, Bapak jaga janjinya ya. Apabila melanggar, Bapak jangan waktu. Ya, ini sebagai konsekuen. Ini adik-adik sudah berjanji kalau ada yang memakai knalpot Bapak akan sita dan tidak akan dibantu. Akan Bapak lanjutkan sampai pengadilan. Karena waktu ini banyak tuh Bapak terutama dari Yebiu kurang lebih 6 siswa terkena operasi di Manfaat yang depan Manfaat terutama ya, orang tuanya minta tolong ke Pak Babin baru beli dengan ngobrol dengan tanggal Abu Masuk.
Sampai setelah Bapak ngasih tahu dan adik-adik sudah berjanji, nanti adik-adik sudah melanggar. Karena kegiatan operasi untuk penertiban itu tidak seperti pasti berpindah-pindah. Kira-kira ada yang ditanyakan dulu? Itu dicirikan dengan warna dasar hijau. Nah, biasanya rambu-rambu tersebut menunjukkan arah kemana tempat tersebut. Contohnya Singaraja, di Manuk, itu dasarnya pasti hijau. Dan nanti adik bisa tinggal ya. Itu yang pertama. Rambu-rambu peringatan itu didasari dengan dasar warna, dengan dasar kuning ya. Biasanya belok kanan, belok kiri. Biasanya di kota-kota banyak rambu-rambu. Dasarnya kuning itu adalah perintah. Peringatan ya. Yang ketiga adalah rambu-rambu perintah. Paspor. Apabila adik-adik datang dari arah selatan mau ke barat, itu harus berhenti dulu, jangan langsung belok. Apabila itu tidak diindahkan, kemungkinan besar terjadi laka lantas. Karena di jalan adik-adik itu harus menaati daripada pengguna jalan mana jalur utama, mana bukan jalur utama. Jalur utama itu adalah jalur Singaraja Gilimanuk. Jalur Gilimanuk itu jalur utama. Apabila keluar dari selatan, perhatikan adik-adik, berhenti dulu baru belok. Oke. Terus umumnya SIM tadi usianya di bawah 17 tahun. Oke, secara aturan. Oke. Di luar aturan itu ada kebijakan-kebijakan tertentu. Oke. Kebijakan itu maksudnya adalah bukan diizinkan. Karena ada sesuatu dan lain hal mungkin tinggalnya jauh, tidak ada yang antar. Makanya itulah kendala sekolah itu ke sekolah. Kalau dulu bapak sekolah jalan kaki bisa sampai 3 kilo, 4 kilo jalan kaki. Kalau sekarang sudah enak, tidak diantar sekolah, tidak masuk. Tidak diberikan motor baru, tidak masuk. Itu kan. Makanya di luar daripada aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, itu ada kebijakan-kebijakan, tapi kebijakan tersebut bukan merupakan sebuah istilahnya sesuatu yang pasti, sebuah perlindungan dari apa sih? Dari